Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar setia sinetron Hidayah Cinta. Jumpa lagi bersama dengan Mimin. Ya, dimana di episode untuk malam ini Gia dan juga Aslam akan dipertemukan kembali ya. Ya, saat itu memang Aslam bersama dengan Ratih sedang berada di toko seperti toko material, toko perlengkapan lainnya ya, perlengkapan rumah tangga dan lain sebagainya. Dari kejauhan Gia pun melihat jika ada barang-barang yang akan menjatuhi si Aslam ini, sehingga Gia pun langsung mendorong Aslam dan berusaha untuk menyelamatkan Aslam. Namun naas, Ratila yang saat itu terkena reruntuhan barang-barang tersebut, sehingga nantinya si Rati akan langsung dilarikan ke rumah sakit. Gia dan juga Aslam sepertinya akan mengantarkan Rati ini ke rumah sakit. Dan ketika Aslam yang sudah 2 kali diselamatkan oleh Gia ini, yang pertama ya ketika sepatu Aslam itu kemasukan kalajengking, Gialah yang melihat kalajengking tersebut. Dan yang kedua kalinya nantinya Gia menyelamatkan Aslam, tapi ternyata Ratih yang saat itu terkena reruntuhan barang-barang material gitu ya, sehingga Rati ini dalam kondisi tak sadarkan diri langsung dibawa ke rumah sakit. Gia pun menemani Aslam, dan ketika Gia yang saat itu sedang duduk di rumah sakit tersebut, ternyata Gia itu melihat ada siaran televisi ya, dimana nenek Tara saat itu mengalami sakit ya. Pastinya itu hanya tipuan saja agar si Gia ini bisa secepatnya pulang. Karena orang tua angkat dari si Aslam ini, yakni Herman, telah meminta kepada orang untuk bisa menemukan gadis yang lahir di Purnama Merah. Dinyatakan gadis itu katanya si gadis pembawa sial, agar si Aslam ini bisa dinikahkan dengan perempuan gadis tersebut. Ya, yang tak lain ini adalah kerjaan dari ibu yang sudah menukarkan Aslam dengan anak kandungnya itu ya. Benar-benar sungguh-sungguh keterlaluan banget gitu loh. Masih ada percaya pembawa sial dan juga si Aslam yang selalu saja jika ada seseorang di dekatnya pasti akan mengalami kesialan. Dan semua orang ya percaya begitu saja ya, sehingga nantinya si Herman dan juga Lestari ini akan mencari gadis tersebut karena sudah ditemukan oleh orang-orang yang sudah mencarinya. Dan karena memang si Gia ini pergi ke kota, sehingga ya disiarkanlah agar Gia itu bisa pulang. Dan ternyata Gia setelah pulang, Gia terkejut dong karena di rumahnya tuh banyak sekali orang. Dan ya saat itu mungkin karena memang si Aslam ini tidak berangkat bareng dengan keluarganya, sehingga nanti Aslam akan sampai terakhir karena si Lestari ini menelpon Aslam untuk membatalkan pernikahannya terlebih dahulu dengan Rati ya. Untuk kepentingan kamu sayang, sehingga mau tidak mau mungkin si Aslam ini percaya bahwa dirinya itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Untuk menebus itu semua, maka si Aslam ini harus menikah dengan gadis yang lahir di bulan merah, purnama merah. Dan karena sebelumnya sebenarnya Aslam ini tidak percaya, tapi karena musibah yang selalu saja datang membuat dirinya itu ya mengikuti anjuran dari kedua orang tua angkatnya ini. Dan ketika memang si Gia ini sudah sampai di rumah, tak lama kemudian si Aslam pun ya datang dan menuruti keinginan kedua orang tuanya tersebut. Dirinya pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Semua orang pun ya langsung terkejut atas kedatangan si Aslam. Ternyata nenek Tara pun memanggil Gia, Gia ada calon suami kamu sayang. Dan dia disitulah Gia dan juga Aslam saling pandang dan juga terkejut kamu. Dan tentu saja orang-orang pun di situ akan merasa aneh. Kenapa Gia dan juga Aslam itu sudah saling kenal? Dan mungkin nanti Gia pun akan setuju jika Gia ini akan menikah dengan si Aslam ini. Begitupun dengan Aslam, agar Aslam itu bisa menikah dengan Rati,
maka Aslam pun harus menikah dengan gadis desa yakni yang bernama Gia terlebih dahulu untuk berpindah ya kesialannya tersebut kepada Gia. Padahal ya Gia dan juga Aslam itu memang tidak ada manusia yang membawa sial, karena menurut kepercayaan mereka aja, sehingga ya mereka itu yang terkena sial atas omongannya sendiri. Dan lalu bagaimana dengan kondisi Ratih? Kondisi Ratih saat itu memang belum sadarkan diri. Apakah nanti Ratih akan menerima ataupun Ratih itu akan memberontak ketika nanti Ratih ini sudah sadar ya. Karena ya Ratih pun tahu jika Aslam itu harus dinikahkan dengan gadis yang lahir di bulan purnama merah tersebut. Ya lalu pernikahan si Gia dan juga Aslam ini akan segera dilangsungkan. Apakah nanti mereka ini benar-benar bisa menjadi pasangan suami istri? Apakah Aslam ini bisa sesabar itu menghadapi Gia karena Gia dianggap sebagai gadis pembawa sial? Ya semoga saja memang mereka ini benar-benar berjodoh ya. Meskipun awalnya dinikahkan secara terpaksa, mungkin akan tumbuh benih-benih cinta di antara Gia dan juga Aslam dengan seiring berjalannya waktu. Ya yang di sini menjadi korbannya ya Ratih. Nanti Ratih pun akan putus cinta karena Aslam itu menikah dengan Gia. Ya, apakah nanti Gia pun akan diterima oleh kedua orang tua dari si Aslam ini? Karena di balik itu ada Aminah Animah ya, yang saat itu orang yang sudah menukarkan Aslam dengan anak kandungnya. Tentu saja nanti Gia ini akan mudah sekali diandalkan oleh orang-orang jahat seperti Aminah ataupun Animah ini ya. Ya maaf saja ya, nama-namanya pun belum hafal gitu. Ya semoga saja nanti Gia itu bisa melindungi dirinya dan tidak untuk selalu nurut dengan apa yang dikatakan oleh orang tua si Aslam ini. Nah apapun yang terjadi, Mimin harap kawan-kawan semua untuk tetap setia menontonnya karena ceritanya pun akan semakin seru ya. Di episode awal juga sudah merasa kasihan banget ya kepada si Gia karena dianggap sebagai gadis pembawa sial. Padahal mah itu hanya kepercayaan mereka saja, dan ketika Gia pergi malah justru terjadi bencana ya. Nah mungkin rasa Mimin cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi terbaru mengenai prediksi dan juga kelanjutan alur cerita sinetron Hidayah Cinta. Terima kasih. Mimin mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.